dari tema sentral kita, Immanuel, Ebenezer, dan Maranatha. Saudara, Immanuel, saya sudah menjelaskan, itu luar biasa banget. Ebenezer bukan lebih luar biasa, tetapi lebih spesifik. Ya saudara, dia tidak secara general, secara umum, secara global, ya pokoknya semua orang yang percaya kepada Tuhan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan itu kita peringati pada Natal. Saudara, setiap tahun dia akan disertai oleh Tuhan, Immanuel. Ya saudara, itu umum. Itu adalah hak prioritas kita secara umum. Ya saudara. Tetapi Ebenezer adalah secara lebih spesifik lagi. Sehari-hari kita Immanuel bersama dengan Tuhan. Amin. Katakan, sehari-hari saya Immanuel bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi bila mana saya mengalami stuck, kemustahilan, dia muncul sebagai Ebenezer, batu gunung pertolongan saya. Sehingga bagi saya tidak ada kemacetan, tidak ada kemustahilan, semuanya lancar. Allah bekerja melalui Ebenezer. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Besok pada waktunya kita akan berbicara mengenai soal Maranatha. Ya saudara, dan saya kira itu adalah hal yang terakhir yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita dari rangkaian Immanuel, Ebenezer, dan Maranatha. Dan Maranatha ini saudara bukan tentang kedatangan Tuhan dengan segera. Katakan, kedatangan Tuhan dengan segera. Itulah Maranatha. Tetapi Maranatha sebenar-benarnya selalu hadir dalam hidup saya melalui Immanuel, melalui Ebenezer. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Ebenezer, rahasia berkat berganda. Katakan, Ebenezer, rahasia berkat berganda. Saya sudah menerima berkat, tapi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk saya menerima berganda. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Tetapi Tuhan berkata, anakku, kalau kamu merasa bahwa kamu sudah cukup, ya udah, aku akan mundur, kamu hidup dengan yang kamu katakan cukup. Tetapi kalau kamu merasa kamu punya proyeksi yang besar, kamu punya target yang besar, kamu punya sasaran yang besar, kamu membutuhkan berkat berganda, anakku. Saudara, dan saya yakinkan Anda bahwa rahasia berkat berganda ini memang tidak untuk semua orang. Katakan, tidak untuk semua orang. Hanya orang yang spesial di hadapan Allah yang mau. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Para kekasih, itu sebab dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18, berapa kali saya mengatakan hal ini. Kata berkat berganda, saudara, adalah di satu tangan. Katakan, di satu tangan saya menerima cinta ilahi dan sorgawi. Di satu tangan yang lain, saya menerima berkat jasmani dan duniawi. Hidup saya sangat komplit, sangat korek, walau tidak sempurna. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, pada dua tangan saudara, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh mengalami cinta ilahi. Katakan, cinta ilahi yang mengalahkan segala macam cinta. Dan Tuhan memberkati saya yang mengalahkan segala persaingan demi nama Yesus. Amin. Saudara, bagi orang yang seperti apa berkat berganda akan dispesialkan, akan sangat diprioritaskan. Saudara, Roma 9 ayat 18, Allah memberikan belas kasihan kepada barang siapa yang ia belas kasihani. Amin. Jelaskan. Jadi Allah tidak akan memberikan dipaksa oleh 1000 pendeta, 1.000.000 pendeta. Tuhan tolong, ya Allah tolong kepada si X ini, dia sangat membutuhkan. Gak bisa.
Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Dia hanya bisa memberi kepada siapa yang hatinya tergerak, kepada siapa yang hatinya berkenan memberi. Saudara, sebaliknya pada kalimat kedua dari Roma 9:18, firman Allah mengatakan, dan ia menegarkan hati, mengeraskan hati barang siapa yang dia kehendaki. Wah, kalau kita membaca ayat ini, Tuhan, hamba mau yang bagian pertama aja, supaya engkau memberi kepada hamba kesempatan, kemurahan, kecintaanmu, belas kasih dan perkenananmu kepada hamba. Jangan sampai Tuhan engkau mengeraskan hati hamba, menegarkan hati hamba. Saudara, jadi di sini ayat ini Tuhan memberi kepada saya dan kepada Anda, untuk kita ini tidak seenak kita, tidak semena-mena apa yang kita pikir, apa yang kita mau, apa yang kita mau tetapkan terjadi pada kita orang. Anda dan saya tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah cinta Allah. Katakan, cinta Allah harus berkuasa seumur hidup saya, supaya saya dipilih untuk menerima belas kasih Allah. Dan itu wow banget, dahsyat, tidak ada yang mustahil demi nama Yesus. Amin. Kenapa ya saudara, seringkali anak-anak Tuhan kecewa kepada Tuhan dan mundur. Saudara, sekarang kita duduk di hadapan hadirat Tuhan, ini Tuhan tahu bagaimana hati kita dan jalan pikiran kita. Jadi sebaiknya ketika kita datang sowan kepadanya, kita sudah menyiapkan diri kita, Tuhan kuduskan hamba. Supaya hamba oleh sebab dan oleh tidak ada sebab apapun, hamba ini tetap dekat dengan engkau. Supaya hamba selalu menerima perkenanan Tuhan untuk memberikan belas kasihan kepada hamba. Ini adalah doa dan harapan dari seorang yang merasa lemah, merasa hina dan rendah, merasa tidak mampu bersaing, merasa seluruh hidupnya hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya yakinkan saudara, bila saya dan Anda bisa demikian, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dan di luar jangkauan pikiran kita, lebih daripada itu. If we can comprehend everything that God has already promised to us, and even though we don't have enough strength to receive it and to catch it, we cannot achieve anything without the power and the authority of the Holy Spirit in our life. No, and never, never. That's why we have to surrender our life to God. We have to be repent. We have to be renewed again and again. And God will doing something great in repair us and prepare us. Repair us. Memperbaiki kita dan prepare us. Menyiapkan kita. Without any reparation, no preparation. Tanpa ada perubahan dan perbaikan, gak ada persiapan yang layak di hadapan Tuhan. Itu sebab kenapa saya selalu sebagai gembala sidang saudara, saya selalu menekankan bahwa anak-anak Tuhan perlu datang dalam Bible study. Ya, saudara, baik yang setiap minggu kita adakan di sini hari Rabu sore, maupun 2 minggu sekali, 2 Senin sekali atau 2 Selasa sekali di dalam Bible study sinode kita GKG. Kenapa? Saudara harus tahu kenapa. Jangan merasa terpaksa. Saudara, ingatkah ketika saudara masih kecil, ibu dan ayah saudara suka memaksa? Paksa apa? Tidur siang. Paksa apa? Belajar. Paksa apa? Harus makan sampai habis. Paksa apa? Sikat gigi. Saudara, itu paksaan. Saudara boleh mikir sebagai anak, saya punya papi, saya punya bapak jahat sekali. Saya punya mama ini kejam sekali. Saya mau main-main disuruh tidur siang. Saya mau nonton televisi disuruh belajar. Iya kan? Kenapa? Karena saudara masih kecil.
Kalau ada anak-anak Tuhan sekarang yang mendengar khotbah saya, baik di dalam Gereja Panembahan maupun di luar sana, dan merasa harus dipaksa, aku kok terpaksa ya. Datang ke kebaktian KKR hari Minggu, datang ke kebaktian Bible Study, aku kok merasa terpaksa ya, aku merasa capek, aku merasa capek deh. Saudara, engkau harus bertobat. Kalau engkau punya gembala yang agak keras sedikit, engkau harus bertobat. Supaya engkau selamat kalau mati tidak masuk neraka. Oke, itu sebab saudara mesti tahu gimana seorang itu bisa menerima anugerah. Itu tergantung dari suara hatinya. Dari apa? Suara hati Anda. Suara hati Anda minir, negatif, Tuhan sudah mencap saudara siapa. Roma 9:18. Tapi kalau suara hati saudara begitu tulus, aku nggak terpaksa. Walaupun dari luar kota, aku tetap datang. Dari tempat yang dekat, aku tetap datang. Saudara, Tuhan akan jatuh hati kepada saudara. Akan jatuh hati pada setiap bisikan yang murni dari hati sanubari saudara. Ketika saudara mengambil keputusan, aku mau jauh dari Tuhan, engkau sedang dipengaruhi oleh bisikan iblis. Tuhan gak mau dengar sama saudara. Saudara dan saya punya teriakan minta tolong, minta doa, minta jawaban, gak didengar. Mau apa? Dia yang mempunyai kuasa sesuai dengan Roma 9:18. Kepada siapa aku menaruh belas kasihan, tak kasih. Pada siapa aku menegarkan, tak keraskan hatinya. Itu sebab saudara, saya perlu menegaskan hal ini. Mumpung kita masih hidup, masih normal pikirannya, masih jalan nuraninya, masih punya cengli. Supaya apa? Supaya saudara punya keluarga, anak keturunan saudara, semua diberkati. Jangan contoh yang tidak karuan. Contoh yang benar. Maka apa yang saudara akan dapat? Yang akan saudara dapat adalah cinta ilahi dan sorgawi. Katakan, yang akan saya dapat adalah cinta ilahi dan sorgawi. Dan juga yang akan saya dapat berkat jasmani dan duniawi. Berkat berganda seumur hidup saya dalam keluarga dan pribadi saya. Amin. Jelas ya saudara? Saya perlu mengulangi hal ini karena ini penting sekali. Saudara, kita bisa menang bersaing di luar Tuhan. Sudah pasti anak Tuhan dengan dua macam berkat di tangan kiri dan tangan kanannya. Gimana bisa kalah itu, dari mana sih? Gak masuk akal. Saudara punya bisnis, saudara punya jualan, saudara punya produksi, pemasaran dan lain sebagainya. Saudara itu orang yang menerima berkat berganda. Gak mungkin saudara kalah saingan. Yang akan terjadi pada saudara, usaha saudara, pendapatan income saudara, jaringan saudara, dan semua networking saudara akan semakin merajalela, akan semakin banyak. Apa sebab? Karena saudara menerima belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara. Orang mau bilang apa? Orang mau bilang apa? Saudara, orang tidak bisa bilang apa-apa. Orang cuma manggut-manggut. Pertanyaan besar dalam hatinya. Kenapa ya? Orang Kristen ini, anggota gereja ini, anak Tuhan ini, kok bisa mengalami hal yang ajaib? Ya, saudara, itu loh saudara. Saudara akan mengalami kalau Allah melakukan berkat berganda bukan cuma dalam jumlah uang, saudara, tetapi jumlah mujizat. Ini loh saudara. Karena jumlah uang, saudara, tetapi tidak ada mujizat, justru menjebak kita dan menghancurkan kita. Karena cinta akan uang, kita akan semakin cinta sama duit. Dan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Katakan, cinta akan uang atau mata duitan adalah akar dari segala kejahatan. Ya, saudara mesti percaya pada kalimat ini. Ya, saudara mesti percaya pada kalimat ini. Saudara tahu beberapa tahun terakhir, dari layar televisi kita selalu melihat, sehingga kita terpaksa pindah channel. Di sana muncul, di sini muncul. Saudara,
Selalu tentang tindak kriminalitas, pembunuhan, dendam kesumat, saudara, merampas dan merampok, saudara, membegal. Membegal itu apa toh saudara? Cuma dapat apa? Handphone, tas, tangan yang dicangklongkan ini oleh ibu-ibu atau bapak-bapak. Cuma dapat itu. Dapat apa lagi yang paling mahal? Sepeda motornya. Coba. Tapi rela membunuh, saudara. Jangan bilang mereka punya belas kasihan. Tolong aku jangan dibunuh, udah dibawa saja. Saudara, karena orang yang berteriak ini adalah saksi hidup. Kalau masuk di persidangan, habis dia. Karena dia masih bisa bersaksi. Itu sebab lebih baik ini orang dihabisin. Coba, untuk berapa duit, untuk berapa banyak harta yang dia rampas sih, terlalu sedikit. Tapi ini menunjukkan bahwa memang hati manusia itu jahat. Ya, saudara, mungkin saudara baik, tetapi aslinya saudara itu jahat. Aslinya saya itu jahat. Kenapa kita jahat? Karena kita sudah, Adam dan Eva, nenek moyang manusia sudah jatuh di dalam dosa. Gak ada orang berdosa itu baik. Tidak ada. Ya, itu sebab para kekasih perhatikan, katakan cinta ilahi dan sorgawi, berkat jasmani dan duniawi, harus saya terima malam ini. Waktu saya tinggal sebentar, saya harus menerima yang luar biasa. Amin. Saudara yang kekasih, pernah saya sampaikan pada saudara satu video bagaimana anak-anak muda berebutan kursi di dalam perpustakaan. Saudara, apa sebab? Karena mereka menghadapi ujian akhir. Ya, saudara. Dan semua yang ukurannya mega, ukurannya raksasa dan banyak, ya, itu ada di China, di Tiongkok. Ya, saudara. Itu sebab tidak heran anak-anak muda ini bersaing. Sebab untuk bisa mendapatkan satu kursi di dalam perpustakaan tersebut, untuk bisa mengoleksi data dan informasi dan ilmu dari buku perpustakaan ataupun dari hard drive, dari komputer, itu mereka harus memenangkan kursi. Kalau ada, di mana ada kursi, mereka bisa berhubungan dengan internet dan bank daripada perpustakaan yang terbesar di dunia ini. Apa yang tidak ada di sana? Ada semua di sana. Termasuk pelajaran Alkitab. Ya, termasuk ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di universitas. Tapi jangan lupa, di China itu dan di beberapa negara yang lain yang maju, ujian akhir sarjana S1, S2, S3 itu tidak ada di dalam kuliah. Kalau di sini harus sesuai kuliah. Saudara, kalau di sana tidak ada yang melarang kalau ujian dibikin di luar ilmu yang disampaikan oleh dosen di dalam ruang kuliah. Jadi anak-anak itu, semua mahasiswa harus menggali sendiri. Siapa tahu ini yang akan ditanyakan kepadaku. Siapa tahu aku harus latihan ini, aku harus praktek ini. Saudara, gak heran China itu nomor 1 di dunia. Gak heran. Kenapa? Karena semuanya berjuang, semuanya berjuang. Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara, kalau saudara secara jasmani harus berjuang mengalahkan konkuren saudara, yaitu saingan saudara, di dalam menjual, katakanlah menjual makanan apa, makanan restoran atau warung, atau menjahit. Saudara harus berjuang untuk membeli, jual beli apa, gula pasir, saudara, dan roti, dan beras, dan tepung, katakanlah demikian, dan sandal. Saudara, tetapi saudara tidak mempunyai satu berkat dari Tuhan. Berapa juta orang jualan itu di Indonesia? Saudara, apakah saudara yakin bisa mengalahkan para pesaing saudara di desa saudara, apalagi di kota saudara? Kan gak mungkin. Orang berdagang di kota besar lebih sulit dari di kota kecil. Saudara, itu hukumnya.
Ya, jangan bilang kalau di kota besar aku bisa dapat lebih banyak. Ya, kalau engkau menang dalam persaingan, engkau mempunyai teknik, engkau mempunyai ilmunya, engkau rendah hati, engkau tulus, jujur, gak suka ngapusin, gak suka korupsi, gak usah mencampur. Kalau engkau begitu, engkau bisa menang. Saudara, itu sebab seorang anak Tuhan, bagi orang yang seperti apa, Tuhan akan memberkati dia dengan luar biasa. Dia hanya berserah Tuhan. Hamba tidak mungkin mengalahkan semua pesaing, semua konkuren. Hamba tidak mungkin. Hamba harus bergantung kepadamu Tuhan. Itu kata hambamu yang menjadi gembala sidang hamba. Itu sebab sekarang hamba bertelut di ujung kakimu, dan hamba mohon supaya engkau memberikan pembelaanmu kepada hamba dalam persaingan dagang hamba ini. Begitu banyak orang mengadu nasib dengan komoditas, dengan keahlian yang sama dengan hamba. Saudara harus mempunyai satu keyakinan. Hanya bagi Tuhan saja yang memiliki kasih karunia untuk memberi dan untuk tidak memberi. Kalau saya dekat dengan dia, saudara dekat dengan dia, saya mengasihi dia, saudara mengasihi dia. Nah ini loh saudara, rahasianya ada di sana. Apa saudara kalah, apa saya kalah? Enggak. Saya dan saudara akan menang. Katakan, saya pasti menang. Bila saya, apa tadi? Tolong dijawab. Bila saya apa? Bila saya sama apa? Bila saya mengasihi Tuhan dan dapat belas kasihan Tuhan, saya tahu caranya gimana menggali belas kasihan Tuhan, menyedot masuk dalam hidup saya belas kasihan Tuhan. Saudara, siapa yang bisa menyaingi saudara? Saudara, sekarang ini masalahnya adalah saya dan saudara ini cukup beriman apa enggak? Semuanya telah dibeberkan oleh Tuhan, semua rahasianya. Saudara, tinggal kita orang gimana. Kalau saya dan saudara menerima firman, dan saudara yakin, saudara akan bertindak dalam keyakinan saudara, maka saya yakin. Katakan, maka saya juga yakin. Katakan, maka saya juga yakin. Saya pasti memenangkan semua persaingan di depan saya, di belakang saya, di sekitar saya. Amin. Saudara yang kekasih, 1 Timotius 6 ayat 17 ya. Mari kita akan buka bersama dalam Alkitab kita, 1 Timotius 6 ayat 17. 1, 2. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti apa? Kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Coba, habis ini iblis. Semua tipu daya dia, semua pemalsuan, semua kebohongan dia mengenai soal uang, soal kekayaan, ditutup oleh ayat ini. Saudara, kita boleh berkata pada iblis, iblis, aku sudah tidak naruh harap sama kamu, sama keduniawian yang kamu coba untuk memikat hatiku. Aku berharap pada kekayaan Allah, yang di dalam dia aku akan diberkati segala sesuatu. Katakan, aku akan diberkati dengan segala sesuatu untuk bisa aku nikmati. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, sangat tegas sekali dalam terjemahan New International Version. In God who richly provides us with everything for our enjoyment. Sangat tegas sekali. Who richly
di dalam Allah yang sangat royal, sangat kaya, sangat obral. Ya, provides us, menyediakan bagi kita, menghidupi kita, selalu menyalurkan buat kita. Apa? With everything, dengan apa saja. Apa saja. Saudara bisa mikir enggak seberapa banyak kata apa saja? Saudara, engkau memikir semuanya, itu banyak. Tapi kalimat apa saja itu sangat spesial. Pertama, yang saudara sangat butuhkan saat ini. Kedua, yang tidak begitu saudara butuhkan. Ketiga, bahkan yang tidak saudara butuhkan. Itu apa saja. Jadi bukan hanya apa yang saudara minta dengan tangis air mata dalam doa saudara, ditambahi puasa lagi. Bukan cuma itu, tapi setiap with everything, dengan apa saja. Dengan apa saja. Ya, saudara, dia mau memberkati saudara untuk kesenangan saudara. Ya, for our enjoyment, untuk kenikmatan kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saya tidak tahu sudah berapa puluh kali kita mengulangi tentang telaah ini. Ya, ayat 17 dari 1 Timotius 6. Tetapi apakah masih ada khawatir? Masih ada kejeglongnya kita orang? Wah, kita harus kembali pada ayat ini. Berarti kenapa? Karena kita masih berharap pada segala kekayaan dan kesenangan dunia, sehingga kita tidak merasa perlu untuk minta everything, setiap hal, apa saja. Bukan semua, tetapi apa saja. Untuk kenikmatan saudara, untuk kenikmatan saudara, untuk kenikmatan saya. Saudara, kalimat for our enjoyment ini bukan kita minta Tuhan supaya hamba bisa menikmati hidup ini, hari tua hamba, masa depan hamba yang masih muda. Tidak. Tetapi ini pemberian. Katakan, for our enjoyment adalah pemberian Tuhan, bukan permintaan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Coba, saudara punya Allah, saudara punya Bapa, saudara punya Juru Selamat, saudara punya Gembala yang agung, saya punya Gembala yang agung, yang kayak begini menghidupi kita orang. Mau mundur? Bodoh kau, saya bilang. Jangan mundur. Bisa dicabut semua sama Tuhan. Engkau tidak ada kata mundur. Aku harus pressing on. Aku harus terus maju. Aku tanggung kalau sekarang mundur. Dulu mestinya aku mundur. Tapi karena aku sudah maju, aku harus tidak boleh mundur. Tidak boleh malas. Aku harus pressing on. Aku harus sungguh-sungguh maju ke depan. Supaya apa? Supaya aku dapat ini loh. Dua kata terakhir, for our enjoyment, untuk kenikmatanku. Karena sebelumnya ada kata with everything, dengan segala perkara. Segala perkara. Coba, Tuhan tahu sangat detail dan spesial dalam hidup saya. Saudara, luar biasa. Membahas ayat ini sungguh luar biasa. Habis kata-kata saya. Tinggal seberapa saya punya iman untuk berpegang pada janji yang dahsyat ini. Malam ini saudara harus pulang. Katakan, saya harus pulang malam ini. Dengan 1 Timotius 6:17. Mulai malam ini, sejarah berubah dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia.